Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudaraku di siang hari ini? Saya Refren Muhammad Paulus M. Tambunan, senantiasa berdoa untuk seluruh saudaraku pencinta channel YouTube Refren Muhammad Paulus M. Tambunan dan seluruh pemirsa yang boleh menyaksikan channel YouTube ini dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat, aman, baik, dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Bahkan semakin hari semakin mencintai Tuhan dan semakin hari semakin melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini saya melihat satu fenomena, bagaimana banyak orang Kristen menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginannya, dan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang gugur di tengah jalan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena pergumulan dan keadaannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata iman Kristen banyak sekali yang tidak tahan uji. Mengapa orang Kristen bisa tidak tahan uji? Mengapa orang Kristen bisa dikalahkan oleh keadaan dan kondisi? Mengapa orang Kristen bisa begitu mudah ditaklukkan oleh zaman? Di saat mereka menghadapi keadaan yang sulit, yang berat, menghadapi ujian yang begitu melelahkan, seringkali banyak orang Kristen yang akhirnya meragukan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan dan menjadi tidak percaya. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang luar biasa dari kitab Roma pasal yang kelima. Jika kita membaca keseluruhan kitab Roma pasal yang kelima, kita akan menemukan satu firman yang hidup, yang ajaib dan dahsyat, bagaimana kita harus hidup oleh iman yang sudah sempurna. Iman yang dicapai oleh karena kesungguhan, keseriusan, dan kerelaan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh. Bahkan kerelaan kita untuk mengorbankan segala sesuatu demi mencapai iman yang sempurna itu. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, saudara. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang kelima dikatakan dalam kitab Roma pasal yang kelima, berkata begini, ayat 4 dan 5 saya bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang tidak tahan uji menghadapi segala pergumulan, orang tidak tahan uji menghadapi segala permasalahan, dan akhirnya imannya dikalahkan oleh karena pergumulan, permasalahan dan keadaan. Karena satu hal, saudara, orang itu tidak hidup bertekun di dalam Tuhan. Orang itu tidak hidup bertekun bergaul karib dengan Tuhan. Orang itu tidak bertekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan orang itu tidak hidup bertekun dalam penggembalaan. Karena jelas dikatakan Roma 5 ayat 1 bahwa orang yang hidup oleh iman pasti hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup dalam kemenangan, oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengambil alih hidup kita, yang sudah menerima penyerahan penuh kehidupan kita, dan dia bertanggung jawab untuk menggenapi seluruh firman-Nya dalam hidup kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan itu harus kita pelihara dengan ketekunan. Kita harus tekun bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus tekun mengerjakan bagian kita. Kita harus tekun melayaninya. Kita harus tekun dalam penggembalaan, dalam persekutuan jemaat. Sehingga ketekunan yang terus kita kerjakan akan menimbulkan tahan uji di dalam keimanan kita. Kita akan bertahan dalam ujian karena kita sudah tekun. Berbicara tentang tekun itu adalah fase yang lama. Berbicara kurun waktu yang harus dijalani. Berbicara tentang pengalaman iman berjalan dengan Tuhan. Berbicara tentang experience. Bagaimana kita boleh menyaksikan
janji Tuhan digenapi. Maka ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, mari kita miliki gaya hidup yang bertekun di dalam Tuhan. Bertekun dalam merenungkan firman Tuhan. Bertekun dalam bergaul karib dengan Tuhan. Bertekun dalam persekutuan jemaat dan penggembalaan. Bertekun melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan terbukti tahan uji kalau kita sudah melalui fase ketekunan yang sekian lama. Dan hari ini iman kita boleh menjadi dewasa karena fase demi fase itu, karena pengalaman demi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life berbicara tentang shape-nya manusia. Shape S yang pertama berbicara tentang spiritual gift, karunia rohani. Yang kedua hati. Yang ketiga adalah ability, kemampuan. Yang keempat adalah P, personality. Dan yang kelima E adalah experience, bentuk keimanan. Bentuk kehidupan seseorang tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tanpa kita memiliki experience, pengalaman, baik dalam kehidupan dunia, terlebih berpengalaman berjalan bersama Tuhan. Mari kita bangun iman kita dengan bertekun dengan Tuhan, bertekun melayaninya, bertekun mengerjakan setiap perintahnya, dan milikilah pengalaman itu sehingga kita akan benar-benar terbukti tahan uji. Karena kita bertekun di dalam Dia. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan yang luar biasa. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan karena janji Tuhan ya dan amin, saudaraku. Yuk bangun kehidupan iman kita. Jangan terlalu hobi nonton YouTube. Bahkan saya YouTuber, saya sampaikan itu. Jangan terlalu hobi belajar firman hanya dari YouTube, belajar firman hanya dari TikTok, belajar firman hanya dari media sosial, belajar firman hanya dari khotbah manusia. Tapi belajarlah firman dengan lebih sungguh lagi melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dengan kau bertekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kau akan berbahagia. Kata Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Dan kau akan menjadi orang yang berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mari bangun manusia rohani kita menjadi manusia tangguh yang tak terkalahkan dengan ketekunan bersama Tuhan. Dengan itu maka kita akan terbukti tahan uji. Karena kita akan menjadi pemenang. Kita akan menaklukkan setiap pergumulan, permasalahan, halangan, rintangan. Kita akan taklukkan semua bersama Tuhan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Dia yang berjanji pasti akan menggenapi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di saat kita mau bertekun, maka Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing kita, mendampingi kita, mengarahkan kita menjadi guide untuk kita bisa bertekun dalam kasih dan kebenaran itu. Mari bangkit, saudara terkasih dimanapun berada. Yuk, taklukkan rasa khawatirmu, taklukkan rasa cemasmu, taklukkan rasa ketidakpercayaanmu, dan mari bertekun sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya atas hidup kita, dan kita boleh hidup dalam kemuliaan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini 13 tahun lebih saya menjadi orang Kristen. Saya bertekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya bertekun pergi memberitakan Injil Kerajaan. Saya bertekun melayani tanpa memandang muka. Saya bertekun mengerjakan segala sesuatu walaupun begitu banyak tantangan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan itu. Saya rela melepaskan semuanya, menyangkali diri saya, karena saya tahu pengharapan saya tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Berkat Tuhan ya dan amin bagi saya, bagi istri, anak-anak, dan keluarga saya, dan orang-orang yang ada bersama saya, orang-orang yang kasihi jemaat yang bersama saya, semuanya. Karena saya percaya firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b, tetapi Yesus itu datang agar saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Salam kemenangan untuk seluruh umat Tuhan yang senantiasa bertekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang senantiasa bertekun bergaul karib dengan Tuhan, yang senantiasa bertekun melayani. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.